Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengurai dan menyingkap hakikat keberimanan kita kepada Allah, hakikat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keimanan kita sudah benar-benar? Apakah ketauhidan kita sudah benar-benar menghujam ke dalam sanubari hati kita? Ataukah keimanan kita, keislaman kita hanya sebuah hiasan di bibir saja? Dalam setiap sholat kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah yang dimana salah satu ayatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka jika ditarik ke dalam kehidupan kita, apakah kita sudah benar-benar menyembah Allah secara utuh? Sudahkah kita benar-benar meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ujian datang menghampiri, apakah yang paling pertama kita ingat itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita ingin meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk Allah? Dalam sholat juga kita mendeklarasikan sebuah kemerdekaan yang sejati, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya dalam kehidupan kita, dalam langkah kaki kita, ternyata bukan Allah yang menjadi sebuah patokan, pendorong, motivasi kita dalam bergerak, dalam beramal, dalam aktivitas apapun. Terkadang motif kita karena ingin mendapatkan sebuah harta, ingin mendapatkan sebuah dunia, ingin mendapatkan sebuah validasi, pengakuan dari orang, ingin mendapatkan kepopuleran, ingin mendapatkan timbal balik dari orang yang kita berbuat baik kepadanya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah pertanda bahwa keimanan kita itu masih bermasalah, keimanan kita itu perlu diperbaiki. Maka ada salah satu tanda bahwa dalam hati kita itu masih ada Tuhan-Tuhan kecil, masih ada Tuhan selain Allah yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita jadikan skala prioritas dalam kehidupan kita. Apa tandanya bahwa kita itu bukan hamba Allah yang seutuhnya, bukan hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah? Yang pertama adalah, salah satu indikatornya, kita tidak khusyuk dalam sholat. Nah, ketika kita sering tidak khusyuk dalam sholat, maka ini menjadi sebuah pertanda bahwa hati kita itu sangat sibuk. Pikiran kita itu sibuk dengan hal-hal yang istilahnya itu berbau dunia, dengan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi dalam pikiran kita yang dianggap besar itu kerjaan kita, urusan kita, masalah kita, dunia kita,
ambisi kita dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi sebuah distraksi atau menjadi sebuah penghilang dari kehusuan, pengganggu dari kehusuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita lupa rakaat, lupa bacaan, lupa kita tuh udah baca doa belum dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah pertanda. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, Pawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang sholat tapi mereka lalai dalam sholatnya. Nah, ini menjadi sebuah pengingat untuk kita bahwa orang yang sholat juga bisa dilaknat oleh Allah. Apalagi mereka yang sampai sholatnya bolong-bolong atau bahkan meninggalkan sholatnya karena kerjaannya dan lain sebagainya. Karena sujud kita, sholat kita akan menjadi sebuah kenangan yang terindah di akhirat kelak. Dan di akhirat kelak kita akan benar-benar merasa dan akan memahami bahwa sujud kita lah itulah sebuah peninggalan yang terbaik ketika kita hidup di dunia. Nah, maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan sebuah penjelasan bahwa orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang mendapatkan sebuah kecelakaan bagi mereka orang yang sholatnya lalai. Yang pertama adalah mereka yang tidak memperhatikan waktu sholat. Jadi senantiasa mengundur-mundur waktu sholat. Nah, ini menjadi sebuah tanda pertama bahwa kita itu termasuk orang-orang yang lalai, yang celaka ketika kita melaksanakan sholat di akhir waktu. Berarti kita melakukan sesuatu skala prioritas, ya, sholat dikesampingkan, ya. Tetapi kasusnya berbeda jikalau ada sesuatu hal yang kasuistik, yang urgent dan lain sebagainya, ada kecelakaan yang perlu kita tolong buru-buru dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, Ibnu Katsir menekankan bahwa selain mengundur-undur waktu sholat, yaitu adalah tidak ada hadirnya hati dalam sholat kita. Jadi tidak ada sebuah penghayatan terhadap bacaan-bacaan Al-Quran, tidak ada sebuah penghayatan terhadap doa-doa yang kita lantunkan. Jadi antara hati dan gerakan kita itu tidak koneks. Sama halnya seperti kita ya berada dalam satu ruangan dengan orang yang kita kasihi, dengan istri kita, dengan pasangan halal kita, tetapi ketika tidak ada kehadiran hati di dalamnya, apakah mungkin kita akan mendapatkan sebuah indahnya kebersamaan, sebuah kemesraan dan keharmonisan? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada kehadiran hati. Maka sama halnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istilahnya sholat, membaca Al-Quran, tetapi tidak ada kehadiran hati, tidak ada sebuah upaya untuk menghadirkan hati dan mengkoneksikan hati kita kepada Allah, mengosongkan pikiran kita dari segala sesuatu selain Allah, benar-benar fokus ya mempersembahkan yang terbaik dalam sholat kita. Nah, maka disinilah ya yang menjadi poin. Orang-orang yang celaka dalam sholatnya, yang lalai dalam sholatnya adalah mereka yang tidak menghadirkan hati dalam sholatnya. Sehingga sholatnya itu hanya sebatas menjadi sebuah gerakan saja, gerakan olahraga saja yang kering sekali dari penghayatan. Sehingga tidak heran ya ketika selesai sholat kita tidak mendapatkan sebuah ketenangan dan kedamaian. Oke sahabat, yang ketiga adalah mereka yang sholat ya dan mereka lalai dengan sholatnya adalah mereka yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban sholatnya saja. Jadi tidak heran bagi mereka yang masuk kategori ini, sholat menjadi sebuah beban kehidupannya, menjadi sesuatu yang berat untuk dilaksanakan, yang mengganggu kenyamanan kehidupannya. Ini bisa terjadi. Nah, maka kategori ini termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang lalai, yang dimana ketika dia beribadah, ketika dia sholat, ya, alladzina hum yura'un, yang dimana
ketika dia sholat, dia karena motif ingin dipuji, ingin dilabeling sebagai orang yang baik, orang yang soleh, dan lain sebagainya. Nah, itulah sahabat, ya, salah satu tanda dari dimana di hati kita itu Allah bukan skala prioritas, bukan hal yang utama dan pertama dalam kehidupan kita. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa kita masih menjadi budak-budak dunia, menjadi budak-budak dari Tuhan-Tuhan kecil yang palsu. Dan yang kedua adalah tanda mereka ini adalah masih diperbudak oleh dunia, masih diperbudak oleh hawa nafsunya, adalah mereka yang beramal, ya, beramal kebaikan tetapi ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini menjadi sebuah pertanda bahwa yang dituhankan dalam dirinya itu bukan Allah, yang diagungkan itu bukanlah penilaian Allah, bukanlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menjadi pengagungan itu adalah, ya, penilaian manusia, validasi manusia, tepuk tangan manusia, itu yang menjadi targetnya. Sehingga ketika dia mendapatkan pujian dari manusia karena kebaikannya, karena kelebihannya, ada sebuah rasa nikmat dalam jiwanya, ada sebuah jiwa yang seolah-olah terbang ke langit karena hiruk pikuk pujian manusia. Maka ini menjadi sebuah bahan evaluasi untuk kita ketika kita beramal, dan kita ketika dipuji itu merasa senang, ya, merasa senang dan menjadi target atau obsesi kita. Nah, bisa jadi kita sudah menduakan Allah, ya, sudah mensyirikatkan Allah, sudah menduakan Allah dengan yang lainnya, dengan makhluknya. Nah, ini menjadi sebuah pertanda yang jelas, yang sangat halus, yang mungkin kadang kita lupa untuk melihat itu semua, melihat fenomena kesyirikan yang tersembunyi dalam jiwa kita. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang sahabat yang dimana sahabat ini sangat antusias sekali dalam kebaikan. Ketika Rasulullah memanggilnya untuk seruan jihad, dia datang paling pertama, ada di garda paling depan. Ketika ada sebuah majelis ilmu, dia duduk paling depan. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dia senantiasa ada paling depan, paling benar-benar siap siaga dalam menyambut kebaikan, dalam menyambut seruan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Nah, ternyata para sahabat atau lingkungan circle-nya itu menganggap bahwa, wah, ini orang penduduk surga nih, keren banget. Kenapa? Karena setiap ada seruan dari Rasulullah, seruan jihad, seruan kebaikan, dia senantiasa paling depan. Wah, ini pasti deh penduduk surga, katanya. Pokoknya udah menjadi sebuah trending topik lah di kalangan para sahabat pada waktu itu, bahwa si fulan ini penduduk ahli surga karena terlihat antusiasnya begitu luar biasa dalam kebaikan. Tetapi plot twistnya adalah ternyata Rasulullah mengatakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kontras dengan apa yang dinilai oleh para sahabat di sekelilingnya. Rasulullah mengatakan, huwa min ahlin nar, dia itu penduduk neraka loh, dia itu penduduk neraka. Para sahabat heran kan, bertanya-tanya, kok bisa seorang yang sangat semangat dalam beribadahnya, dalam berjuang, dalam menyambut seruan dakwah Rasulullah, seruan jihad Rasulullah, kok bisa masuk neraka? Maka ada salah seorang sahabat yang dia itu kepo dan mencoba mengintai dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah pertempuran, dan ternyata sahabat yang mengintai tadi, yang mencoba memata-matai karena kepanasarannya, kok bisa gitu dia masuk neraka, kok bisa dia masuk golongan orang yang terhina di dalam neraka. Maka dia lihat dan ternyata ada sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata dalam sebuah pertempuran, si fulan ini terkena luka yang cukup parah dan tidak bisa berbuat apa-apa, dalam keadaan lemah tak berdaya. Dan akhirnya ada sebuah hal yang menghantui dirinya, ada sesuatu hal yang
mengganggu ketenangan batinnya, dia merasa bahwa ketika dia lemah, tak berdaya, harga dirinya itu seolah-olah hilang. Sebuah personal branding yang dia bangun selama ini sebagai seorang yang jagoan, yang kesatria, yang paling depan, ternyata posisi sekarang lemah, tidak berdaya. Maka disinilah Allah menampakkan bagaimana niat-niat busuk itu, niat-niat jelek itu Allah tampakkan di akhir episode kehidupannya. Nah, hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum la yamalu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadhuluha. Nah, ini selaras dengan kisah sahabat tadi ya, yang dimana ternyata si sahabat tadi itu karena merasa malu dan tidak mau para sahabat kaum muslimin itu melihat dirinya nggak berdaya, akhirnya dia menusukkan pedangnya ke dadanya, dibantu dengan menekankannya ke batu yang kuat untuk membantu agar nusuknya lebih dalam dan tembus gitu kan ke badannya, sehingga meninggal seolah-olah kesannya itu dia sedang meninggal dalam keadaan pertempuran yang dahsyat. Nah, balik lagi ke hadis tadi, Rasulullah menegaskan bahwa bisa jadi seseorang layamalu biamali ahlil jannah, dia senantiasa hidupnya itu beramal-amal kebaikan, amal soleh, ternyata di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini menjadi sebuah gambaran untuk kita bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tanpa dimanage niatnya, tanpa keikhlasan dalam hati kita, bisa hilang sirna begitu saja, atau bahkan akan mencelakakan kita. Amalan-amalan kita seperti haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan hilang begitu saja. Kita hanya mendapatkan lelahnya saja. Kenapa? Karena kita tidak lillah. Oke, sahabat, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, bahwa kita itu bukan hamba Allah yang sejati. Kita itu adalah budak-budak Tuhan-Tuhan palsu dalam kehidupan kita, entah itu popularitas, dunia, dan lain sebagainya. Nah, maka yang ketiga ini, tandanya adalah orang yang mengejar dunia, tetapi dia lupa akhiratnya. Jadi pergi malam, pulang malam, dia bekerja dengan begitu keras sampai tulangnya dibanting-banting, banting tulang. Tetapi dia lupa atau waktu ibadah untuk Allahnya itu sangat sedikit, atau hanya bahkan ya sekedar menggugurkan kewajiban, atau bahkan sampai bolong-bolong nggak peduli gitu. Nah, ini menjadi sebuah pertanda bahwa kita itu keimanannya belum benar. Niat penghambaan kepada Allah itu perlu dibenahi, perlu diluruskan ya. Karena dunia itu begitu indah dan kadang menipu. Ada sebuah cerita menarik, yaitu yang sudah kita maklumi bersama, yaitu si Qarun. Qarun ini sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam, dan ternyata sebelum Qarun ini menjadi seorang miliuner, seorang kaya raya, nah inilah dunia bisa merubah sikap seseorang, bahkan memutarbalikkan keimanan seseorang yang tadinya tunduk patuh taat menjadi pembangkang atau bahkan memusuhi kepada dakwah Rasulnya. Si Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Jadi sebelum dia dibukakan harta dunia, dibukakan dunia dalam kehidupannya, dia itu adalah seorang yang soleh, seorang yang taat, bahkan sangat mendalami kitab Taurat. Tetapi ternyata ya ketika
diberikan dunia, dibukakan kehidupan dunia, maka terlihatlah karakter aslinya. Dia menjadi seorang pribadi yang sombong, berjalan dengan penuh keangkuhan ketika sahabatnya mengingatkan bahwa apa yang didapatkan dari dunianya itu adalah anugerah dari Allah. Dia mengatakan dan mengingkari, ini adalah hasil dari jerih payahku. Ini adalah hasil dari kecerdasan, kepintaranku dalam mengolah bisnisku, dalam mengolah keuanganku. Dan akhirnya, ya, dalam sebuah perjalanan, dia memakai sebuah jubah yang menggambarkan keagungannya dengan keretanya yang gagah dan pasukan di belakangnya. Bahkan diceritakan saking harta bendanya begitu banyak, ya, kunci gudangnya sampai harus dibawa oleh beberapa orang yang berbadan kuat. Nah, bisa dibayangkan bagaimana besarnya gudang harta bendanya, aset-asetnya itu. Tetapi ternyata kekayaan yang melimpah ruah tanpa hidayah keimanan, tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah malapetaka dalam kehidupannya. Orang yang ada Tuhan-Tuhan kecil dalam jiwanya, ada sebuah kesyirikan bersemayam dalam jiwanya, ada sebuah keimanan yang ternoda, yaitu orangnya itu akan berambisi terhadap popularitas, terhadap jabatan, sehingga segala cara dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ambisikan, sehingga tidak heran sikut kanan, sikut kiri, menginjak orang lain untuk mengangkat dirinya, menjelekkan orang lain untuk mengharumkan namanya. Nah, maka ini berbanding dengan sebuah penyakit hati yang akan memunculkan sebuah kedengkian ketika ada istilahnya itu seseorang yang lebih unggul, yang lebih cemerlang, yang mungkin dia anggap bisa mengganggu kepopulerannya, mengganggu jabatannya, mengganggu popularitasnya dan lain sebagainya, yang mengganggu bisnisnya. Nah, ini terjadi ternyata bukan hanya menimpa orang-orang yang awam saja, yang tidak mengerti agama. Bisa jadi penyakit hati ini datang atau menimpa kepada orang-orang yang paham agama sekalipun. Nah, kisahnya, ya, ini kisah true story, bagaimana ternyata, ya, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala seorang ahli hadis, ya, kecerdasannya diakui oleh para ulama pada saat itu. Asalnya beliau lahir di negeri Bukhara, hijrah ke Naisabur. Tetapi, ya, di Naisabur ini singkat cerita, sang guru yang dimana Imam Bukhari belajar kepadanya, seiring berjalannya waktu, pengaruh Imam Bukhari lebih besar. Majelis-majelis ilmu banyak sekali dihadiri oleh para pencinta ilmu. Ada sebuah benih-benih keirian dalam hati sang guru. Dan suasana politik saat itu memang tidak baik-baik saja. Dan akhirnya sang guru ini, ya, memberikan sebuah fitnah, memberikan sebuah berita hoaks atau sesuatu yang menyudutkan Imam Bukhari, dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, majelis Imam Bukhari lama-kelamaan hilang mustaminya, hilang para tulabul ilminya itu. Kenapa? Karena isu yang menyebar, ya, yang menjelek-jelekan Imam Bukhari. Dan akhirnya yang tadinya Imam Bukhari ingin tinggal di negeri Naisabur ini karena fitnah pada saat itu, akhirnya beliau kembali ke Naisabur. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata orang alim pun bisa terkena penyakit tersebut. Bisa jadi dia secara teori benar-benar memahami konsep tauhid, memahami konsep keimanan, memahami konsep-konsep nilai-nilai luhur ilahiyah, tetapi ketika hatinya itu tidak terkoneksi dengan ilmunya, dalam artian ilmunya itu hanya sebatas di akal saja, hanya sebatas bahan retorika saja,
lupa untuk memanage hatinya, maka penyakit-penyakit hati itu bisa timbul ya. Maka ada sebuah ungkapan, ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi nggak ada buah dari keilmuannya, nggak ada buah dari wawasannya yang luas. Kenapa? Karena tidak selaras antara hati, ucapan, dan tindakan. Ada sebuah anekdot yang menarik. Ada sebuah cerita dari seekor ular dan kunang-kunang. Ya, kita tahu ular itu adalah sebuah hewan yang buas, dan kunang-kunang itu adalah hewan yang badannya itu penuh dengan cahaya gemerlap, sangat indah. Nah, di suatu hari si ular ini mengejar-ngejar si kunang-kunang. Kunang-kunang heran dan bertanya kepada si ular, "Hei ular, kenapa engkau mengejarku? Apakah aku ini termasuk makananmu?" Si ular menjawab, "Bukan, tidak, engkau bukan makananku. Lalu kenapa engkau terus mengejarku? Apakah aku pernah menyakitimu?" Si ular menjawab, "Tidak. Lantas kenapa engkau sangat berambisi ingin menghancurkanku, ingin melenyapkanmu?" "Karena aku tidak suka melihat cahaya indah dalam dirimu." Jadi bisa jadi kita tidak berbuat salah, bisa jadi kita berakhlak baik dan lain sebagainya, tetapi masih ada orang yang menyakiti kita, mendengki kita, atau bahkan ingin menghancurkan kita. Bukan karena kita yang salah, bukan karena kita yang tidak baik, tetapi bisa jadi itu karena orang lain tidak tahan melihat kecemerlangan kita, keunggulan kita, dan lain sebagainya. Nah, terakhir sahabat, tanda dari kita bukan hamba Allah yang seutuhnya, masih ada Tuhan-Tuhan kecil dalam jiwa kita yang kita agungkan, yang kita pertuhankan, yaitu adanya sebuah sikap yang sombong, adanya sebuah sikap yang angkuh ya. Maka ketika dalam diri kita ada sebuah sikap sombong dan angkuh, maka itu menjadi sebuah pertanda bahwa kita bukanlah hamba Allah seutuhnya. Masih ada Tuhan-Tuhan kecil dalam jiwa kita. Ada sebuah hal yang menarik. Apa bedanya antara percaya diri dengan keangkuhan atau kesombongan? Kalau percaya diri, dia sebuah rasa yang dimana dia ditanamkan dalam dirinya bahwa dia bisa, Allah sudah memberikan kelebihan dan dia bertawakal kepada Allah. Bismillah, dia jalan dengan penuh percaya diri, dengan bertawakal kepada Allah. Jadi nuansanya positif. Tapi kalau sombong, ada sebuah sikap yang dimana menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain dan merasa orang lain itu di bawahnya. Nah, Kak, ini harus menjadi sebuah perhatian. Ini sebuah bisikan yang begitu halus, sebuah rasa yang begitu halus dalam jiwa kita. Ketika diri kita menganggap orang lain itu lebih rendah, pengetahuannya lebih rendah, keimanannya, dan kita merasa sok suci, merasa lebih dalam hal yang lain yang Allah anugerahkan. Nah, ini bisa jadi ada Tuhan-Tuhan kecil dalam jiwa kita, ada sebuah penghambaan kepada Allah yang ternoda. Nah, contoh realnya adalah apa yang terjadi dalam kehidupan iblis. Ketika Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Bersujudlah kepada Adam," fasajadu illa iblis, para malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka iblis itu ingkar ya. Iblis itu enggan dan dia termasuk orang-orang yang kafir, termasuk makhluk yang ingkar. Nah, ketika ditanya, ya, iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Kenapa engkau iblis? Engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan. Padahal aku ini Allah gitu, pencipta semua makhluk, pengatur jagat raya ini. Aku titahkan kepada engkau, tapi engkau nggak mau bersujud. Kenapa? Qala anna khairu minhu. Nah, ini sebuah diksi kata yang singkat tetapi menghancurkan. Aku lebih baik darinya. Maka ketika ada sebuah bisikan dalam hati kita, aku lebih baik, dalam artian bukan nuansa percaya diri, tetapi
aku lebih baik darinya itu adalah merendahkan orang lain dan menganggap diri lebih besar. Nah, inilah penyakit-penyakit iblis. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minatin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Api sebuah simbol dari perubahan. Api sebuah simbol dari sebuah semangat yang luar biasa yang mampu membakar apapun yang ada di depannya. Tetapi tanah simbol apa gitu? Nggak ada simbol sesuatu yang menarik lah kalau dalam masalah simbol gitu. Nah, ini menjadi sebuah pertanda bahwa jadi item yang pertama sampai yang terakhir ini menjadi sebuah indikator tanda-tanda bahwa kita itu bukan hamba Allah seutuhnya. Kita itu masih menjadi budak-budak Tuhan kecil dalam jiwa kita yang kita agungkan, yang kita prioritaskan, yang kita utamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan kita untuk senantiasa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.